belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mawita SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong dari SMP Negeri 2 Tinombo Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Diana, guru IPS terpadu di SMP Negeri 2 Tinombo Selatan. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya bersama saya melakukan percakapan praobservasi hari ini. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas atau proses sebelum supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi praobservasi ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan juga percakapan praobservasi ini dilakukan agar Ibu lebih siap, percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Selvi. Bisa saya bertanya kepada Ibu Selvi? Ya, bisa. Oke, jadi pertanyaan pertama Ibu Selvi, materi apa yang akan Ibu ajarkan dan tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, materi yang akan saya ajarkan yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan submateri perdagangan internasional. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional, yang kedua menganalisis faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan yang ketiga menguraikan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Oke, jadi nanti pada saat proses pembelajaran nanti Ibu Selvi ini akan membawakan submateri perdagangan internasional dengan tujuan yang ingin Ibu Selvi capai itu ada 3 poin. Begitu ya Bu Selvi? Nah, pertanyaan kedua nih Bu Selvi, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti dengan subtema materi perdagangan internasional itu? Area pengembangan yang ingin dicapai ada 3 aspek. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga nilai karakter atau sikap. Nah, untuk aspek pengetahuan, siswa menguraikan tentang perdagangan internasional. Untuk aspek keterampilan, siswa menyajikan hasil analisis tentang perdagangan internasional. Dan untuk nilai karakter atau sikap, itu percaya diri, mandiri, dan kerjasama. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 3 aspek. Yang pertama itu dilihat dari pengetahuan siswa, yang kedua dari keterampilan, dan yang ketiga itu dari karakteristik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, terus pertanyaan ketiga Ibu Selvi, saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas itu, misalkan strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, dan model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam sub tema perdagangan internasional ini. Oke, baik. Jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan saintifik dengan model kooperatif. Adapun metode yang nanti dilakukan pada saat proses pembelajaran itu mengkombinasikan antara diskusi atau kerja kelompok dan karya wisata. Oke, jadi nanti dalam proses pembelajaran Ibu Selvi akan menerapkan PBL ya, Bu Selvi ya. Oke. Terus pertanyaan yang keempat ini Bu Selvi, media apa yang Ibu gunakan untuk mendukung proses pembelajaran dalam materi ini supaya tujuan yang Ibu capai tadi 3 itu bisa tercapai? Jadi media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu gambar atau video yang relevan dengan materi perdagangan internasional. Kemudian ada bahan ajar, LKPD, kertas plano, sticky note, dan spidol. Oke, jadi itu media yang akan Ibu gunakan. Jadi misalkan kalau kita mengantisipasi nih Bu Selvi, kalau misalkan videonya tidak bisa ditayangkan dengan keadaan mungkin mati lampu dan lain sebagainya, Ibu Selvi bisa menggantikannya dengan menampilkan gambar yang sudah dibuat. Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Selvi. Terus pertanyaan yang terakhir ini Bu Selvi,
kapan saya bisa melakukan supervisi kelas atau observasi kelas, di kelas berapa, hari apa, dan jam keberapa. Baik, supervisi bisa dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari di kelas 9C di jam ke-6 sampai ke-7, tepatnya pada pukul 11.20 sampai 12.40. Jadi kebetulan saya ada jam di kelas itu. Oke, jadi nanti kita akan ketemu pada hari Senin. Terus Bu Selvi, sebelum berakhirnya percakapan ini, dari percakapan awal di pra-observasi ini, Ibu Selvi bisa menarik suatu kesimpulan tidak dari percakapan ini? Jadi kesimpulan dari percakapan ini, semoga dengan adanya percakapan pra-observasi ini, saya selaku guru lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran dan mempersiapkan hal-hal apa saja yang saya butuhkan untuk mendukung atau menunjang proses pembelajaran di kelas nantinya. Oke, jadi terima kasih Bu Selvi. Nanti semoga dalam proses supervisi kelas nanti semuanya berjalan dengan lancar. Media pendukung yang digunakan semoga bisa dipakai, khususnya kita membutuhkan lampu. Jadi agar pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid itu dapat tercapai dan khususnya tujuan pembelajaran dapat dicapai. Terima kasih sekali lagi Bu Selvi. Demikianlah percakapan pra-observasi bersama rekan guru saya Ibu Selvi Diana. Sampai ketemu di supervisi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Siapa temannya yang tidak hadir? Muhammad Ridwan. Ridwan kenapa tidak hadir? Kemana? Ke gunung. Siapa lagi selain Ridwan? Siti Ramla. Dua orang saja. Dani Setiawan Sakir. Ada temannya yang di luar? Baiklah kalau begitu. Jadi sebelumnya silahkan dulu dibuka materinya tentang perdagangan internasional. Di halaman 154. Oke, jadi untuk materi kita pada pertemuan ini yaitu submateri perdagangan internasional. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian capai setelah mempelajari perdagangan internasional.
adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional. Tujuan kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu alur pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalian akan diskusi secara kelompok, kemudian ada karya wisata. Jadi setelah kalian menyelesaikan tugas kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya kalian, kemudian ada kunjungan dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu sebelum masuk ke materi, karena biasanya kalau jam-jam segini itu jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking. Jadi Ibu mohon berdiri dulu semua. Oke, jadi menyanyi ya, Ibu contohkan dulu seperti ini lagunya, atau mungkin sudah ada yang pernah dapat. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku, ini rantingku. Jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek. Ada angin kencang wus wus wus, ada angin kencang wus wus wus. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku, ini rantingku. Jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek. Ada angin kencang wus wus wus, ada angin kencang wus wus wus. Oke, beri aplaus untuk kita berdua. Sebelumnya, berhubung materi kita perdagangan internasional, Ibu mau tanya dulu. Jadi ini ada hubungannya dengan materi kita. Ada tidak di sini yang pernah membeli barang-barang impor? Ada atau tidak? Entah itu berupa baju, sepatu, tas, yang jelas barang-barang impor. Ada atau tidak? Apa yang dibeli? Apa yang dibeli barang impor? Apa yang dibeli? Mungkin di rumahnya mungkin ada pakaian yang made in Indonesia, made in Thailand, made in Taiwan, Singapura, dan lain sebagainya. Atau apapun yang asalnya di luar dari Indonesia. Ada? Entah itu tas atau barang-barang lainnya. Ada? Ya. Jadi barang-barang yang di rumahnya kalian itu yang terkait dengan barang impor itu berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, sebelumnya ini mau tunjukkan dulu gambar-gambar. Tidak usah mungkin barangkali butuh kalau susah terbuka ini. Oke, jadi di gambar ini sudah ada gambaran tentang kegiatan impor. Kemudian kalau ini kira-kira gambar apa ini? Apa? Koin. Jadi ini adalah lambang mata uang dari beberapa negara. Jadi ada yang dolar, ada yen, ada euro dan lain sebagainya. Kemudian ini gambar apa kira-kira ini? Gambar apa? Gambar apa kira-kira ini? Ini ada gambar bumi, ada gambar ini lokasi negara-negara tertentu.
kegiatan ekspor impor barang. Oke, selanjutnya gambar terakhir apa? Oke, pelabuhan di mana memuat barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Jadi gambar-gambar yang kalian lihat ini tadi ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Jadi ketika berbicara tentang perdagangan, Ibu rasa kalian sudah paham bahwa perdagangan itu apa. Jadi perdagangan itu adalah kegiatan jual beli barang atau tukar menukar barang dan jasa dengan kesepakatan, tidak ada paksaan. Nah, ketika kita berbicara tentang perdagangan internasional, otomatis kita berbicara tentang perdagangan yang terjadi antara negara dan negara. Ketika di kelas 8 kalian mempelajari perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau, nah di kelas 9 kita lingkupnya sudah luas, lingkupnya sudah mencapai negara. Kenapa ada perdagangan antar negara? Karena setiap negara itu mempunyai sumber daya yang berbeda. Tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan apa? Tidak semua mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Contohnya saja misalnya negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat dikenal dengan negara superpower. Meskipun julukannya negara superpower, tetapi tetap tidak mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya. Contohnya saja, Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhannya akan minyak. Maka negara Amerika melakukan kerjasama dengan negara bagian Timur Tengah. Nah, kerjasama itulah yang nantinya menimbulkan adanya perdagangan internasional. Jadi ada hubungan dua negara yang saling tukar menukar barang untuk mencapai keuntungan tertentu. Jadi seperti itu gambaran terjadinya perdagangan internasional. Kemudian ketika terjadi perdagangan internasional ada yang namanya barang masuk dan barang keluar. Kalau barang keluar apa namanya? Ekspor. Ekspor atau menjual barang ke luar negeri atau ke negara lain. Kemudian pelakunya disebut apa? Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Kemudian kegiatan kedua, arus barang masuk disebut apa? Impor. Impor berarti kita membeli barang dari negara lain atau negara luar. Pelaku kegiatan impor disebut importir. Nah, berbeda dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau, jadi ada perbedaannya antara perdagangan internasional dan perdagangan antar daerah. Kalau perdagangan internasional, lingkupnya mencakup satu negara atau lebih. Kalau perdagangan antar daerah, lingkupnya masih negara sendiri, satu negara. Kemudian tadi sudah Ibu tampilkan gambar beberapa mata uang. Kira-kira apa lagi perbedaannya kalau dilihat dari mata uangnya? Mata uang yang digunakan ketika transaksi sama atau tidak? Misalnya negara Amerika bertransaksi dengan negara Indonesia, mata uangnya sama atau tidak? Tidak kan? Jadi ketika transaksi ada yang namanya devisa. Devisa ini adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Devisa ini bisa berupa mata uang asing, bisa berupa surat-surat berharga,
Kemudian pembayaran lain yang memungkinkan terjadinya transaksi internasional. Oke, jadi kenapa ada perdagangan internasional? Yang pertama itu karena sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara itu berbeda. Kemudian sumber daya manusianya juga berbeda. Misalnya sumber daya manusianya negara A lebih berkualitas, bukan berarti negara B tidak berkualitas, tapi ketika sumber daya manusia negara A misalnya kualitasnya bagus, berarti otomatis mereka mampu menciptakan produk yang kualitasnya juga bagus dan juga efisien. Oke, nah sebelum kita bekerja secara berkelompok, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak seputar perdagangan internasional? Tidak ada? Oke, jadi kalau begitu sekarang kita kerja kelompok diskusi. Jadi silahkan berkumpul dengan teman kelompoknya. Kemudian sudah ada juga langkah-langkah kegiatannya. Jadi nanti di sini ada pertanyaan yang kalian jawab, tapi nanti jawabnya juga di kertas ini. Nanti Ibu bagikan satu-satu. Kemudian setelah selesai, nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya kalian. Nanti Ibu bagikan semua keperluan-keperluan. Jadi nanti kita juga ada karya wisata yang mungkin sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, entah itu di kelas 8 atau di kelas 7. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi silakan nanti karena pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan saintifik, jadi kalian harus berusaha mencari tahu, entah itu melalui buku maupun modul ajar yang nanti dibagikan.
Oke, sekarang sudah selesai semua dikerja. Jangan lupa nanti data KPD-nya dikumpul di meja. Nah, saatnya kita presentasi. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 silahkan maju presentasikan hasil diskusinya. Selebihnya di sana. Pokoknya ini sampai jangan sampai tertutup ini hasil. Yang lain dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terbatas saja. Yang pertama, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam yang memiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional meningkatkan hubungan persahabatan, mendatangkan devisa. Hambatan perdagangan internasional, adanya kuota, adanya peraturan, pertentangan politik dan peperangan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, oke dulu biar tidak ramai di depan. Kelompok 2. Oke, silakan mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, perbedaan suatu bahasa, pengertian, meningkatkan hubungan persahabatan, mendatangkan setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang jasa. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional, adanya kuota, adanya
perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan teknologi, perbedaan budaya dan suatu bangsa. Nomor 3, manfaat perdagangan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan, mendatangkan devisa. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Hambatan perdagangan internasional, adanya kuota, adanya pertukaran, pertentangan politik, dan peperangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan masing-masing kelompok berdiri di depan presentasinya. Bawa pulpen dan stick note. Bawa pulpen dan stick marker masing-masing hasil kerjanya. Oke, perbaiki dulu yang rapi. Jangan tergabungan kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dengarkan instruksinya. Jadi kalian nanti melakukan karya wisata atau kunjungan ke kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Jadi ketika ibu bilang 1 berarti berpindah tempat. Oke? Paham? Oke, kita mulai. 1. Jadi silahkan tulis komentar itu hasil kerjanya kelompok lain. Sudah bagus kan? Masih ada yang perlu ditambah, silahkan diberi komentar apapun. Yang pakai stiker kemudian ditempel di hasil kerjanya itu. Kalau sudah nanti ditempel di situ. Sudah? 1 saja karena kalian masih mau berpindah kelompok lain. Oke, sudah. Hitungan selanjutnya berpindah lagi. Oke? 2. Sudah? Oke, 3 kembali ke kelompok masing-masing. Oke, menghadap ke sini semua, Oke, kelompok 1 menghadap ke sini dulu. Oke, kelompok 1 coba bacakan apa komentar dari kelompok lain. Good. Good. Bagus. Oke, good.
sudah bagus, meskipun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki nantinya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jangan lupa nanti LKPD dikumpul. Oke, sebelumnya tadi kita sudah melakukan diskusi dengan karya wisata. Ibu mau dulu sebelum mengakhiri pelajaran ada satu orang yang menyimpulkan apa-apa yang telah kita dapat hari ini. Oke, yang mau silahkan angkat tangan. Oke, Fadila silahkan ketik. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan budaya dan bangsa. Perdagangan internasional mendatangkan manfaat seperti menambah devisa negara. Perdagangan internasional tentunya juga hambatan seperti yang adanya kuota, pertentangan politik, serta adanya kekerasan. Oke, terima kasih Nafadila sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita adakan refleksi dulu. Ibu mau tanya, pembelajaran yang dilakukan hari ini menurutnya kalian biasa saja, menyenangkan atau apa? Menyenangkan, betul menyenangkan? Oke, jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa diulang-ulang nanti materinya di rumah. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mawita SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong dari SMP Negeri 2 Tinombor Selatan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Selvi Diana dan pengajar praktik saya Bapak Ridwan SPD. Terima kasih Pak, Bu atas waktunya. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi kelas. Bu Selvi, kemarin kan kita sudah melakukan tahap yang pertama, tahap praobservasi. Terus setelah itu Ibu Selvi melakukan pembelajaran di kelas. Saya sudah mengamati pembelajaran yang Ibu Selvi lakukan dalam kelas. Nah, hari ini saya didampingi pengajar praktik saya Bapak Ridwan. Jadi hari ini saya melakukan percakapan pasca observasi kepada Bu Selvi. Jadi Bu Selvi, oke. Nah, di percakapan praobservasi ini, pasca observasi ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bu Selvi. Yang pertama ini Bu Selvi. Kemarin kan Ibu Selvi sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana pendapat Ibu Selvi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Jadi pendapat saya setelah melakukan pembelajaran kemarin bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada tantangannya. Jadi kita sebagai pendidik harus berupaya dengan baik melakukan pelayanan terbaik bagi siswa. Kemudian saya merasa lega dan juga cukup menyenangkan karena pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu lumayan berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Meskipun suasananya juga agak ada tegang-tegangnya sedikit karena kan filmnya pasti berbeda ketika yang dihadapi langsung itu hanya siswa saja dan ada pihak lain yang bertanya. Jadi pembelajaran kemarin agak tegang-tegangnya sedikit Bu Selvi ya. Jadi itu manusiawi Bu Selvi biasa. Namanya kita kalau mengajar diamati oleh teman ya pasti ada tegang-tegangnya. Terus ini Bu Selvi pertanyaan yang kedua. Apakah proses pembelajaran yang Ibu Selvi lakukan kemarin itu sudah sesuai tidak dengan apa yang Ibu Selvi rencanakan sebelumnya? Oke, baik. Jadi pembelajaran yang saya lakukan
sampai dengan refleksi, meskipun mungkin masih ada beberapa hal yang belum maksimal atau belum sempurna. Jadi Ibu Selvi merasa dari pembelajaran kemarin itu ada beberapa hal yang belum sempurna. Ya, oke. Jadi yang pertanyaan ketiga nih Bu Selvi, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu sudah rasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Berkaitan dengan hal yang memuaskan ini sifatnya relatif, tapi kalau menurut saya dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu yang memuaskan itu ketika siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, kemudian mampu bekerja sama dengan temannya dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan sesuai dengan instruksi. Terus nih Bu Selvi, yang pertanyaan keempat, bagaimana perkiraan Bu Selvi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu Selvi sampaikan pada saat pra-observasi kemarin? Dari kegiatan pembelajaran dan hasil yang disajikan oleh siswa, menurut saya tujuan pembelajaran sudah cukup tercapai meskipun rate-nya mungkin masih under 100%. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemahaman siswa itu pasti berbeda-beda. Jadi kemungkinan masih ada 1-2 orang yang belum memahami. Oke, jadi berdasarkan 3 tujuan kemarin, menurut Ibu Selvi ada 1-2 orang siswa yang belum terlalu memahami materi apa yang Ibu Selvi jelaskan. Terus pertanyaan kelima ini Bu Selvi, menghadapi siswa kemarin, ada tidak hal-hal yang kesulitan? Kalau kesulitan mungkin di awal-awal pembelajaran anak-anak itu kayaknya masih ragu-ragu, kalau diminta pendapat masih ragu-ragu untuk bicara, entah malu atau takut salah. Jadi itu yang kesulitan. Kemudian pada saat mengerjakan LKPD masih ada yang bingung pengerjaannya, tapi di situ tugas saya untuk membimbing dan mendampingi mereka sampai. Jadi itu salah satu kesulitan yang Ibu temukan di lapangan kemarin pada saat proses pembelajaran. Terus ini Bu Selvi, itu tadi kesulitan yang dihadapi siswa yang Ibu lihat. Kalau Ibu sendiri dalam menerapkan proses pembelajaran kemarin dengan metode kalau tidak salah kita percakapan pra-observasi itu PBL ya. Nah, ada tidak kesulitan yang Ibu alami? Kalau kesulitan yang saya alami sendiri, yang pertama ini terkait interaksi dengan siswa tadi seperti yang saya sampaikan di awal-awal pembelajaran. Kemudian karena di awal-awal pembelajaran itu saya rasa interaksi saya dengan siswa itu pasif, jadi tidak aktif. Kemudian selanjutnya mungkin lebih ke pembelajaran yang saya bawakan itu saya belum mampu membawakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan karakternya siswa. Jadi nanti kedepannya pembelajaran itu boleh nanti Ibu Selvi lebih terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apalagi sekarang itu ada lagi pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Oke. Jadi Ibu Selvi, yang pertanyaan selanjutnya nih, apa alternatif yang untuk misalkan tadi Ibu Selvi mengatasi kesulitan yang Ibu Selvi alami, tadi Ibu Selvi mengatakan kalau keadaan pembelajaran itu masih pasif. Nah, apa kira-kira yang ini Ibu Selvi alternatif yang bisa Ibu Selvi ambil? Kalau untuk mengatasi interaksi antara saya dan anak-anak yang masih pasif itu mungkin lebih ke pendekatan sosial emosional atau lebih membangun bonding ke peserta didik supaya mereka nyaman dalam belajar. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan pendapat tidak ada lagi malu, takut salah dan takut lainnya. Jadi bisa diminimalisir. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, jadi sekarang kita sebagai guru ini harus menerapkan itu tadi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE supaya kita bisa membedakan si karakter siswa dan tahu kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir ini Bu Selvi, apa yang akan Ibu Selvi lakukan untuk pertemuan berikutnya memperbaiki yang kemarin-kemarin? Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya saya berupaya memperbaiki apa-apa yang kurang pada pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Tapi kalau untuk strategi dan semacamnya itu belum sempat saya pikirkan dan ini menjadi kekurangan saya pribadi. Tapi saya tetap berusaha untuk mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan ini bisa lebih baik. Oke Bu Selvi. Jadi terima kasih nih Bu Selvi. Namanya kita ini sebagai guru, kita harus bagaimana selalu mencari apa yang terbaik untuk siswa.
Nah, salah satunya tadi itu penerapan RDP yang berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Nah, satu lagi tugas guru ini adalah sebagai panutan, sebagai contoh teladan untuk murid-murid kita. Dan juga sekarang ini dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, kita juga harus menciptakan pembelajaran yang terpusat pada murid dan menyenangkan. Dan sekali lagi terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bu Selvi Diana, dan terima kasih kepada Bapak Ridwan SPD selaku guru pengajar praktik saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.